suatu mata uang itu rupiah itu akan cenderung stabil atau bahkan menguat kalau current account-nya surplus. Nah, ini menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan juga, indeks IHSG juga kita lihat naik cukup kencang di kuartal ketiga. Begitu juga dengan pasar obligasi, itu karena rupiahnya yang menguat, itu karena account kita surplus. Tapi kalau kita lihat ada efek negatifnya, surplusnya bukan karena ekspornya yang naik signifikan atau importnya net surplusnya yang naik signifikan ya, tapi karena importnya yang tertekan. Jadi import itu turun sekitar hampir 3 billion dolar rata-rata di 3 bulan terakhir ini, sedangkan ekspornya itu hanya tertekan 1 billion dolar. Jadi ada selisih sekitar 2 billion dolar, itu yang menyebabkan per bulan selama 3 bulan terakhir ini di kuartal ketiga, itu yang menyebabkan current account kita akhirnya mencatatkan surplus di kuartal ketiga. Jadi lebih disebabkan karena import yang turun cukup tajam ya di kuartal ketiga ini. Dan ini bukan juga pertanda yang baik ya Mas, kalau misalnya impor kita anjlok cukup dalam, terutama untuk barang modal. Ya betul sekali. Jadi sampai bulan Oktober kemarin rilis data BPS itu di bulan Oktober surplus neraca perdagangan ini kan current account itu kan kuartal ketiga ya, sedangkan neraca perdagangan sudah rilis bulan pertama kuartal keempat. Bahkan di bulan pertama kuartal keempat atau di bulan Oktober itu neraca perdagangan kita surplus 3,6 miliar dolar, merupakan yang tertinggi di sepanjang tahun 2020 ini. Nah, itu terjadi karena efek PSBB ketat yang dijalankan di DKI Jakarta itu yang membuat import sangat tertekan ya di semua segmen, baik itu di barang konsumsi, barang modal maupun bahan baku penolong. Itu semua rata-rata turun hampir double digit. Nah, itu yang membuat impor kita tertekan bahkan sampai bulan Oktober. Artinya di permulaan kuartal keempat pun impor kita masih tertekan. Yang kita bisa lihat bahwa ini adalah menunjukkan bahwa kontraksi ekonomi kemungkinan masih akan berlanjut sampai dengan kuartal keempat 2020. Jadi Anda meyakini kontraksi ekonomi ini akan tetap berlanjut ya di kuartal 4 ini karena ada beberapa pihak yang meyakini bahwa kita masih bisa positif nih di kuartal 4 2020 ini, Mas Ahmad. Ya, kalau saya lihat agak cukup sulit melihat angka import. Kalau misalkan kita mau surplus, maka kita harus tumbuh signifikan Q on Q basis maupun year on year basis dari sisi import. Karena impor itu merefleksikan kegiatan aktivitas konsumsi maupun aktivitas investasi. Jadi aktivitas konsumsi kita lihat di belanja konsumsi import barang konsumsi yang masih kontraksi. Year on year basis sekitar 8%. Sedangkan untuk bahan baku penolong itu merupakan cermin dari aktivitas investasi. Cermin dari aktivitas manufacturing, dari industri olahan. Nah, itu masih kontraksi sekitar 20%. Begitu juga dengan belanja modal. Belanja modal itu juga masih kontraksi sekitar 20%-an di Oktober. Jadi ini mencerminkan bahwa aktivitas investasi maupun kegiatan industri maupun kegiatan konsumsi masih tertekan. Nah, PSBB itu transisi itu ya Anda menilai ya berarti ya Mas Ahmad. Betul, masih tertekan. Jadi agak cukup sulit kalau misalkan mau tumbuh positif, berarti pertumbuhannya impor itu pertumbuhannya harus double digit year on year basis di bulan November dan Desember. Itu agak cukup sulit melihat di kuartal kedua di kuartal ketiga 2020 itu konsumsi domestik masih minus. Pertumbuhan ekonomi masih minus 3,6%-an ya. Jadi masih cukup berat untuk bisa tumbuh positif.